complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk minggu ke-33 tepatnya di seri ke-12 untuk Austrian Grand Prix di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Dan kali ini Ducati kayaknya bakal menang dengan sangat telak karena kita sendiri tahu bahwa Ducati ini paling klop banget sama sirkuit Red Bull Ring. Terutama yang pasti Ducati emang paling menang dari segi layoutnya karena emang di sini trek lurusnya banyak banget dan ditambah di sini treknya naik turun, dimana Ducati emang paling kuat di power dan juga kuat di top speed. Cuman di tikungan biasa kita emang agak susah kan, tapi ya semoga nanti dengan rekornya Ducati yang paling sering menang di sini, semoga aja nanti hari ini kita bisa menang juga dan bisa menambah kemenangan bagi Ducati serta Indonesia. Hello and welcome to the Red Bull Ring circuit. Just a few minutes to go and the MotoGP class Austrian Grand Prix will finally begin. Dan akhirnya sampailah kita untuk sesi race MotoGP Austria, dan kali ini Franco Morbidelli bakalan start dari pole. Luar biasa ya, nampaknya bakal mendominasi untuk MotoGP Spielberg hari ini. Dan di posisi kedua ada Miguel Oliveira lagi, pemenang GP Austria kemarin di musim lalu. Nampaknya si Oliveira bisa tampil beringas lagi di sini dan berpeluang meraih kemenangan. Ditambah lagi di sini merupakan sebuah kandang dari pabrikan KTM sekaligus sponsor utama KTM yaitu Red Bull, dan kemungkinan mereka juga bakal sangat-sangat bersemangat untuk balapan di sini. Kali ini Surasep bakalan start dari posisi ke-12. Nggak masalah karena ini trek lurusnya banyak banget, makanya kita bakal bisa untuk sangat cepat meraih kemenangan. Semoga aja kita nggak sampai crash dan nggak sampai ngebuat kontak sama rival yang bakal kita overtaking. Dan sesi warming up lap soft dan medium bakal menjadi kompon pilihan kita. Dan di sini karena suhunya nggak terlalu tinggi, makanya nggak ada yang pakai ban hard cuy. Jadi wajar aja di sini semuanya kebanyakan pakai kompon medium, soft medium, atau juga menggunakan kompon soft dan soft. Oke, semangat untuk MotoGP Austria tepatnya di Red Bull Ring Spielberg di musim 2021. Very little time is left until the start of another Austrian Grand Prix. Oke semua, dan nampaknya motor kita udah kena damage tadi di sesi warming up pada kali itu MotoGP Austrian Grand Prix 2021, and on the way mengejar menuju first corner overtaking Brad Binder dan Maverick Vinales serta Johan Zarco, Alex Rins di akselerasi overtaking Jack Miller serta KTM serta Ducati. Namanya Jack Miller sekali overtaking dua kembali dengan teammate kita. Jack Miller menggali bersaing overtaking Maverick Vinales menuju tikungan ketiga, langsung ke target strike kita hard braking Ducati lagi Joan Mir, dan tadi kita ada strike Joan Mir. Untungnya kita gak sampai crash karena kita masih bisa untuk meminimalisir adanya efek yang cukup membahayakan bagi semua pembalap. Dan kali ini target overtaking Valentino Rossi dari sisi luar, dan akhirnya di entry corner tikungan keempat kita lampaui Miguel Oliveira tepatnya untuk mengejar Marc Marquez dengan sangat cepat sekali, cukup melebar. Hati-hati di high speed corner kali ini. Valentino Rossi masuk dari sisi kanan, kencang sekali. Kita masih cukup kesusahan tepatnya untuk di tikungan di sini, dan kali ini Miguel Oliveira masih merangsek mengejar Ducati Lenovo. Kembali bertahan di defense oleh Miguel Oliveira. Cukup sulit bagi Surasep untuk bisa mengalahkan KTM serta Yamaha ketika udah di tikungan. Tapi tenang aja, masih ada di final sektor. Dua tikungan lagi menuju lap kedua. Perlahan kita masuk, kita langsung aja tarik kelas rem. Perlahan kita hard braking dan akhirnya mendekati lagi Miguel Oliveira. Akankah kita bisa tembus ke tiga besar dari Valentino Rossi yang sekarang serasa udah comeback lagi di posisi semulanya? Oke, lap kedua Franco Morbidelli jadi the way, sementara Marc Marquez di posisi kedua kita overtaking Miguel Oliveira bagus sekali di first corner. Kita cuma lebar hati dan akhirnya kita masih bisa kembali berdua lagi, dan Miguel Oliveira menyusul di akselerasi kembali berduel side by side, tapi kita berhasil mengalahkan KTM Factory. Kita udah di track lurus menuju entry corner ketiga, tarik kelas rem, hard braking untuk Surasep, dan kita masih bisa untuk berjaya fokus mengejar mengimbangi respect dari Valentino Rossi yang di posisi kedua sementara waktu. Ini dia masih mengejar, ada peluang cukup kencang di sini. Kita overtaking di tikungan keempat dan akhirnya kembali mendefense serangan kembali Valentino Rossi. Bisa ke Surasep melawan pertahanan dari Valentino Rossi, dan akhirnya kita bisa. Tapi nampaknya Rossi kembali memfallback kita, berjuang di posisi 3, memperbuka posisi ketiga. Siapa yang bakal menantang kita dan juga Yamaha di sini? Nampak jelas bahwa si Rossi terus bisa melawan kita ketika di tikungan, karena emang Ducati kurang bagus buat di tikungan di Austria. Tapi di trek lurus
Kita mau coba lagi untuk mengejar Rossi nanti di lap ketiga. Sebetulnya nggak nyangka ternyata tinggal sebelum lagi kita udah bisa untuk menikmatin game terbaru dari seri MotoGP, yaitu tepatnya MotoGP 21. Dan tentunya itu bakal banyak lagi fitur yang kita cobain seperti pengelap penalti, kemudian sama fitur terbaru yaitu dimana kita bisa untuk melakukan manual respawn. Jadi kita bakal menjadi pembalap yang sangat sebenarnya. Oke, ini tepatnya di first car lagi Valentino Rossi cukup lebar. Astaga, oke bagus sekali. Untung nggak ngelebar. Kali ini Rossi dan Rossi berhasil kita kalahkan. Dan nampaknya tadi si Rossi cukup agak nggak berani karena tadi posisinya si Rossi cukup keluar track gara-gara kita sempat mengkontak si Rossi. Makanya kita hari ini nggak ada perlawanan tadi sama Rossi ketika udah selepas dari tinggal pertama. Dan kali ini Marc Marquez bakal menjadi target kita yang bakal kita overtaking, sementara Miguel Oliveira berada di posisi keempat tepat di belakang dari Surasep untuk lap ketiga, sektor ketiga awal di tikungan keempat. High speed corner mampu Surasep mengejar Honda di sini. Apalagi sekarang kita masuk lap ketiga yang mana kita udah mulai hampir nih memasuki pertengahan balapan untuk MotoGP Austria. Dengan game 0,4, nampaknya Surasep bakal bisa untuk menggeser beneran posisi kedua dari pembalap Repsol Honda, yaitu Marc Marquez. Oke, final sektor menuju dua yang terakhir tepatnya. Semoga saja kondisi ban kita, meskipun kondisi pakai ban soft medium, semoga aja nanti di lap terakhir kita masih memiliki peluang dengan sisa ban yang masih, semoga aja nanti awet hingga lap terakhir di garis finish. Nah, karena tepatnya akselerasi track lurus. Hari ini tumben banget sih Franco Morbidelli dengan Yamaha bisa untuk mendominasi hingga dari awal hingga sekarang. Karena biasanya itu Yamaha jarang banget yang namanya mendominasi di sirkuit dengan layout seperti ini. Paling ya kebanyakan kalau nggak Honda Ducati. Tapi sekarang ini Yamaha udah mulai berbenah mungkin ya. Jadi makanya si Franco Morbidelli bisalah untuk mengamankan posisi pertama hingga sekarang tepatnya di sektor kedua awal. Tinggal ketiga kita hard braking Ducati Marc Marquez akhirnya cukup melebar dan kita salah ambil jalur tadi. Terlalu terburu-buru bagi Surasep untuk mengambil posisi kedua. Dan kali ini akselerasi kita bisa mengejar Marquez menuju top speed di entry corner tikungan keempat. Mendekati lagi, tertarik tuas rem dan akhirnya dapat kembali. Tapi sayangnya kita nggak ada momentum untuk melambung atau overtaking, cukup melebar untuk melambung atau overtaking posisi kedua di Marc Marquez. Tapi tenang aja, masih ada sektor ketiga dengan gap 0,4 antara kita dengan Marquez, sementara di belakang masih ada Miguel Oliveira dengan jarak yang sama yaitu 0,4 detik. Yang sekarang ini nampaknya 3 rival atau 4 rival yaitu Franco Morbidelli, Marquez, Asep sama si Miguel. Nampaknya berpeluang besar tuh bisa meraih kemenangan karena sekarang jaraknya nggak terlalu jauh cuy. Tapi kita harus bisa untuk nge-push terus, kita harus bisa dengan Marquez di sini. Oke, final sektor 0,7 cukup menjauh dengan Marc Marquez hingga sekarang di tikungan terakhir. Kita coba lagi untuk mencari peluang ketika udah masuk di tikungan pertama di mana di akselerasi top speed kita memang paling cocok banget di situ. Lap kelima, here we go untuk MotoGP Austrian Grand Prix. 3 lap lagi, dekati Marc Marquez dan semakin rapat. Kita bakal mengejar dengan semaksimal mungkin meskipun kita cukup usahan masih mengejar di top speed overtaking Marc Marquez dan cukup melebar bagi Surasep. Akhirnya bagus sekali kita berhasil melampaui Honda untuk mendekati Franco Morbidelli demi posisi pertama untuk MotoGP Red Bull Ring kali ini. Oke, 0,2 nampaknya kita semakin berpeluang untuk menang di sini, di mana kita masih memiliki tingkat grip ban yang cukup banyak, masih bagus, bensin juga bagus cuy. Oke, kita hard braking lagi. Luar biasa nampaknya hingga sekarang Franco Morbidelli terus bertengger di posisi pertama tanpa ada gangguan, kecuali nanti kalau lap ke-6 yang mana kita udah bisa untuk ngedeketin setelah lepas dari yang namanya tikungan kali ini cuy. Oke, 0,8 0,6 Marc Marquez lagi masuk dari kiri. Dia bikin kaget. Dan Miguel Oliveira nampaknya suara motor KTM masih di belakang. Hati-hati. Oke, final sektor berjuang lagi demi posisi kedua dan kita tertinggal jauh sama Miguel Oliveira. Sayang sekali tarik tuas rem. 2 tikungan lagi mendekati Marc Marquez dan akhirnya kita overtake Marc Marquez. Ada kotak tadi cukup kasar bagi Surasep mengalahkan Marquez tadi hitungan ke-9 di mana kita luar biasa sangat-sangat menghantam Marquez dengan sangat kencang cuy. Oke, lap ke-6 Marquez masih mengejar, kita defense langsung. Serangan balik dari Honda Repsol dan mampu ke Surasep dan Ducati mengejar Franco Morbidelli yang udah mulai menjauh demi posisi pertama. Kita nggak boleh nyerah, kita pantang menyerah demi Indonesia, demi Ducati untuk MotoGP kali ini. Oke, kita fokus ke fighting. Dan tadi sayangnya kita waktu
dalam posisi mengovertake si Marc Marquez, ternyata kita terlalu over banget cuy. Yang awalnya kita pengen coba mengovertake dengan sangat mulus, nyatanya malah berbeda dengan apa yang kita ekspektasikan. Malahan kita ngebuat si Marquez tuh sampai lebar banget tuh, bener-bener parah banget sih. Ya semoga nanti kita nggak sampai diberi hukuman atau sanksi gara-gara ngelanggar seorang juara dunia. Nah, kali ini Franco Morbidelli nampaknya gap kita 0,4 semakin rapat, jelas bahwa kita bisa menang di sini. Ini dia pertarungan terakhir Ducati mengejar Yamaha SRT atau Petronas Sepang Racing Team. Keep focus, keep fighting. Semoga saja Ducati Lenovo sanggup. Dengan kondisi banyak udah mulai habis, sementara bensin kita udah mulai berkedip-kedip. 2 tikungan lagi, menjauh lagi dengan Franco Morbidelli. Mungkinkah kita bisa mengalahkan Yamaha Factory, maksudnya Yamaha SRT nanti di lap ke-7 mulai dari sekarang. Ini dia track lurus, kita nggak boleh nyerah, patah menyerah. Semoga saja dengan kondisi ban kita yang udah mulai habis serta bensin yang udah mulai berkedip-kedip, kita semoga aja bisa memiliki momentum yang bagus ini. Cuma lebar tadi dan tapi nggak masalah, yang penting kita nggak sampai crash. Dan ini dia pertarungan terakhir Ducati melawan Yamaha. Dengan kondisi bensin udah mulai habis, mampukah kita berjuang demi Ducati? Dan di entry corner ini Franco Morbidelli kita overtake dan masih belum bisa, cukup melebar sayang sekali. Oke, ada peluang di akselerasi. Ini dia masih mengejar di track lurus menuju entry corner dengan kuat. Nampaknya kita udah bisa mengejar lagi, semakin rapat, makin rapat. Ada momentum kita overtaking Franco Morbidelli di entry corner tikungan keempat dan akhirnya kembali berduel mendefense serang dari Franco Morbidelli. Kembali berduel side by side di high speed corner. Mampukah Ducati bertahan? Tapi sayangnya si Yamaha kembali kencang di tikungan. Astaga Yamaha, kita cukup melebar lagi, malah ada kita mau keluar track. Oke, tinggal 1 sore lagi. Semoga aja kita bisa menang di sini cuy. Kita nggak boleh kalah. 3 dikit lagi. Semoga nanti di 2 tikungan terakhir. Tapi sayangnya lagi-lagi di sini kita selalu kalah ketika udah keluar dari tikungan ke-8. Aduh, kan bener aja kita kalah cuy. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Oke, masih mengejar lagi. Ada momentum, ketarik 2 rem dan akhirnya semakin rapat, cukup melebar tadi. Dan 1 tikungan lagi, tapi nampaknya si Franco Morbidelli udah menjauh, yang berarti kita nggak bisa. Dan kita harus puas untuk hanya bisa finish di posisi kedua di belakang dari Franco Morbidelli selaku pembalap dari Sepang Racing Team. Sayang banget sih asli. Aduh, ini benar-benar padahal tadi kita hampir aja bisa, tapi sayangnya kita malah kalah di tikungan cepat sama si Yamaha. Jadi mau nggak mau ya kita harus kalah di sini kan. Pada akhirnya si Franco Morbidelli, Surasep, Marquez berhasil mengisi 3 podium di sini. Sementara di tiga besar ada Miguel Oliveira, Valentino Rossi, Pol Espargaro, Takya, Maverick serta Juan Mir mengisi posisi ke-9 dengan mesin dari Suzuki atau jantung pembalap dari Spanyol. Dan kali ini kita benar-benar puas banget meskipun kita nggak menang, tapi kita udah bisa untuk finish di depan dari si Miguel Oliveira serta Rins yang selaku mereka itu menjadi musuh kita di musim kali ini. Sementara itu untuk poin di sini ternyata kita masih ada paling dekat aja, itu selisihnya ada 31 dengan Miguel Oliveira yang di posisi kedua, yang berarti masih aman banget. Bahkan nampaknya bakal butuh waktu lama bagi mereka semuanya untuk bisa menggeser atau berkaitan lagi poin mereka sama si Asus Rasef di sini. Tapi karena berhubung masih banyak lagi seri yang bakal kita lewati, kita nggak boleh terlalu sombong, nggak boleh terlalu bangga karena masih banyak seri yang kadang kita nggak suka tampil bagus. Ya oke semua, kali gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Second place finish is an excellent result for both him and his team, giving them hope for the following races. Intense weekend. Finally, the moment has come for the riders who put their talent on show to celebrate. With such an exciting race, these 3 guys deserve the applause of everyone under the podium.